Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Buat waktunya semangat ya anak-anak. Iya, Ibu. Ya baik. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Oh, baik, sekarang Ibu akan memperkenalkan nama Ibu Agustina Poligatna Iskan. Biasa disapa Ibu Inda. Baik, sebelum memulai kegiatan kita, sebaiknya kita awali dengan doa. Apakah ada yang memimpin kita dalam doa? Saya, Ibu. Oke, kepada anak silakan duduk di depan. Ibu guru dan teman-teman, mari kita siap berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan melakukan kegiatan layanan klaster bimbingan konseri dengan topik yang Ibu ambil yaitu strategi belajar bermakna dan efektif. Sekarang Ibu mau tanya kepada anak-anak, pernah tidak anak-anak sudah belajar dari jauh hari tapi pas ujian malah anak-anak lupa semua materinya? Nah, berarti anak-anak perlu tahu cara belajar yang benar-benar bermakna supaya apa yang sudah anak-anak pelajari bisa diingat dan dipahami lebih dalam lagi. Baik, jadi dari tujuan kegiatan hari ini adalah agar anak-anak paham perbedaan antara belajar hafalan dan belajar bermakna serta bisa menerapkan strategi belajar yang lebih efektif. Jadi sebelum masuk ke dalam materi, kita awali dengan explaining dulu ya anak-anak. Ya, silakan berdiri anak-anak. Di sini ice breaking-nya adalah tepuk semangat dan rindu. Bisa sama-sama ya anak-anak? Tepuk semangat dan bangga. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan bangga. Ding ding ding. Dung dung dung. Baik, di sini kita masuk ke dalam materi ya anak-anak. Di sini Ibu mau tanya kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah tahu apa itu belajar bermakna? Baik, di sini belajar bermakna adalah cara belajar yang memahami isi pelajaran, bukan hanya sekedar menghafalnya saja. Dengan belajar bermakna, anak-anak bisa lebih mudah mengingat, memahami, dan menerapkan pelajaran dalam kehidupan nyata anak-anak sehari-hari. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan contohnya seperti waktu anak-anak belajar mata pelajaran IPA tentang fotosintesis. Di sini anak-anak bukan hanya cuma hafal reaksinya saja, tetapi anak-anak juga harus tahu kenapa tumbuhan penting buat manusia. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan juga tentang ciri-ciri belajar bermakna. Di sini ciri-ciri belajar bermakna yaitu yang pertama, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang kedua, anak-anak harus aktif bertanya dan mencari tahu informasi tambahan dari guru atau teman-teman yang ada di sekitar anak-anak. Ciri-ciri yang ketiga yaitu menggunakan berbagai strategi seperti peta konsep, catatan ringkas atau diskusi. Dan yang keempat yaitu memahami makna, bukan hanya mengingat definisinya saja. Yang kelima, mengaitkan materi dengan pengalaman anak-anak sehari-hari. Baik, di sini Ibu juga akan menjelaskan terkait dengan manfaat pembelajaran mendalam. Di sini manfaat pembelajaran mendalam yaitu yang pertama, anak-anak harus mencari materi lebih mudah untuk bisa anak-anak lebih paham. Jadi yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan yang ketiga membantu memecahkan masalah dengan lebih kreatif. Yang keempat, memudahkan dan menghubungkan berbagai mata pelajaran, dan yang terakhir yaitu membentuk kebiasaan belajar mandiri anak-anak. Baik, di sini contoh dalam strategi belajar mendalam yaitu yang pertama, anak-anak harus membuat peta konsep untuk materi yang dipelajari. Yang kedua, menulis catatan ringkas dengan kata-kata sendiri agar anak-anak bisa memahami dan bisa belajar. Dan yang ketiga,
akan melakukan sosiodrama. Ibu akan meminta 3 orang anak untuk berperan di depan. Saya, Bu. Oh, 3 orang. Silakan maju ke depan anak-anak. Ya, langsung saya. Saya Adi berperan sebagai anak yang suka belajar dengan cara menghafal semua isi. Saya Budi berperan sebagai pelajar yang memiliki konsep, membuat catatan dan tentang ajar. Saya berperan sebagai Adi karena ingin semua mengikuti cara belajar. Baik, adegan yang pertama, sore hari di rumah. Ani dan Budi sedang belajar untuk ulangan IPA. Aduh, banyak banget materi yang harus dihafal. Aku harus hafal semua ini malam ini juga. Aku nggak hafal semua nih, aku cuma hafal materinya. Terus bikin data kecil, jadi gampang juga. Hah? Kalau nggak hafal semua, nanti kalau ditanya gimana? Justru kalau paham, kita bisa jawab dengan data sendiri. Nggak perlu hafal, ada data. Adegan kedua, hari ulangan. Mereka duduk di bangku kelas, suasana ujian. Duh, aku lupa kalimatnya. Kemarin padahal udah aku hafal semua. Tenang aja, kalau paham malunya, jawabannya cuma di sini. Wah, lebih kelihatan gampang, aku jadi pengen belajar kayak gini. Adegan tiga, setelah ulangan. Mereka keluar kelas, Amin terlihat cemas, Budi tersenyum. Aku lupa hampir semua hafalanku. Kayaknya cara belajar aku salah. Tidak apa-apa, kita belajar dari teman-teman. Yuk mulai belajar dengan cara memahami, bukan cuma paham. Iya, mulai sekarang aku ikut cara belajar kamu, Budi. Lebih santai dan masuk ke otak. Oke, terima kasih anak-anak. Dan dulu. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak yang sudah mengamati sosiodrama. Jadi, pertanyaan yang pertama, siapa tokoh dalam sosiodrama tadi yang menurut anak-anak memiliki cara belajar yang lebih baik? Budi dulu. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan cara belajar Ani dan Putri? Ya, anak Saya saya. itu kalau perbedaannya itu kalau Ani belajar dengan cara menghafal itu, terus kalau Budi itu belajar dengan memahami konsep dari pembelajaran itu sendiri. Oke, terima kasih anak Putri. Pertanyaan yang ketiga, setelah anak-anak melihat sosiodrama tadi, strategi belajar apa yang ingin anak-anak lakukan? Saya itu jadi kalau saya lebih memilih belajar dengan memahami konsep, membuat catatan dan pesan pikiran. Terima kasih. Oke, sekian materi dari Ibu. Di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak untuk mengisi. Ya itu. Baik, setelah anak-anak mengisi LKPD, anak-anak akan mengumpulkan kembali ke Ibu ya. Ya itu. Sudah yuk. Duduk ibu belum yang lain dulu. Baik anak-anak, di sini Ibu juga ada kertas refleksi untuk anak-anak untuk mengisi. Setelah mengisi, anak-anak akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Ya itu. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit untuk anak-anak mengerjakan. Apakah sudah anak-anak? Sudah itu. Oke, baik. Ada anak-anak yang mau menjawab